Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jamaah salat subuh Masjid Nur Huda yang dirahmati oleh Allah, marilah saya mengajak saudara-saudara untuk bersyukur atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengabdi kepadanya, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita di sini dalam rangka mengingat Allah dan bertawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan rasa syukur ini akan menambah nikmat-nikmat yang Allah akan berikan kepada kita. Dan nikmat yang tertinggi adalah Allah memberikan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah kepadanya. Sehingga ketika Hasan Basri ditanya, nikmat apa yang paling besar diberikan oleh Allah kepadamu? Adalah nikmat yang bisa beribadah kepadanya. Ini adalah suatu nikmat yang tak terhingga. Semoga kita semua diberikan oleh Allah, ditambah nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sekarang berada di bulan Rajab, salah satu bulan haram yang mana ibadah di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah. Dan sebagaimana kita ketahui, bulan Rajab adalah suatu peristiwa yang sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulnya untuk menerima perintah salat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana kami berkahi sekelilingnya, dan itu merupakan tanda-tanda dari kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini diakhiri Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan sebelum ayat ini linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran kami. Peristiwa Isra Mi'raj yang setiap tahun kita peringati adalah suatu peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulnya untuk menerima perintah salat. Di dalam peringatan Isra Mi'raj mungkin sudah banyak diceritakan bagaimana peristiwa perjalanan itu. Nampak tilas Rasulullah dalam menjalankan Isra Mi'raj untuk menerima perintah salat. Maka pada kesempatan kali ini bukan peristiwa Isra Mi'raj yang akan kita ceritakan, tapi bagaimana perintah salat itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dampak daripada salat itu, dan kita akan menjelaskan salat seperti apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mengikuti kajian, sering membaca bagaimana cara salat yang baik dan benar. Kita belajar ilmu fikih, kita undang ustadz untuk menjelaskan tata cara salat yang benar. Kemudian kita belajar bagaimana cara khusyuk di dalam salat kita. Dan ini sudah merupakan suatu keharusan, karena Rasulullah SAW mengatakan, "Thalabul ilmi fariidun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Dan setiap amal ibadah harus dilandaskan dengan ilmu. Sehingga dikatakan bahwa suatu ibadah yang tidak dilandaskan dengan ilmu, maka ibadah itu akan tertolak. Artinya wajib kita belajar ilmu tata cara melaksanakan sholat yang benar dan baik.
Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk memberikan contoh bagaimana cara sholat yang baik dan benar. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW naik di atas mimbar untuk memperlihatkan tata cara sholat yang baik dan benar. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Maka tata cara sholat inilah yang dilihat oleh para sahabat. Sehingga ada beberapa sedikit perbedaan di antara sahabat. Ada yang membaca takbir sebelum dia mengangkat tangannya. Ada yang membaca takbir bersamaan dengan mengangkat tangannya. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah mengangkat takbir dulu baru mengucapkan Allahu Akbar. Dan ini suatu perselisihan di antara sahabat dan tidak merusak daripada cara sholat itu sendiri. Karena semuanya adalah benar. Kemudian ada sahabat yang melihat Rasulullah mengangkat tangannya sebatas dada. Ada sahabat yang melihat Rasulullah sebatas daun telinga. Dan dalilnya juga merupakan sahih dan benar. Dan bagaimana tata cara sholatnya sampai akhirnya salam, Rasulullah mengajarkan secara langsung kepada para sahabatnya. Itu yang bisa dilihat oleh mata kepala sahabat-sahabatnya dan sampailah kepada ulama-ulama dan sampai kepada kita sampai saat ini. Tetapi kebanyakan kita hanya melihat kulitnya saja, tidak melihat isi daripada sholat itu sendiri. Sehingga sholat ini tidak memberikan dampak di dalam kehidupannya. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Berarti seolah-olah kita melihat bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah SAW. Bagaimana kehusuan Rasulullah SAW di dalam sholatnya. Sehingga dalam sebuah kitab Tazkiyatun Nafs karangan Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa sholat itu mempunyai ruh. Sebagai manusia juga mempunyai ruh. Apa ruhnya sholat? Yaitu khusyuk. Maka kalau orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, maka sholatnya seperti orang yang tidak ada ruhnya, artinya mati. Hanya sholat sekedar mengerjakan, bukan mendirikan sholat. Bahkan dalam pernyataan dalam kitab Imam Ghazali itu mengatakan kita tidak mungkin 100% untuk khusyuk dari takbir sampai salam melaksanakan sholat. Tetapi minimal kita melaksanakan khusyuk dalam sholat itu ketika takbiratul ihram. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Artinya pentingnya khusyuknya di dalam sholat itu sehingga minimal kata Imam Ghazali ketika takbiratul ihram. Maka di dalam melaksanakan perintah sholat tidak ada yang perlu kita tambah-tambahi di dalam melaksanakan sholat itu. Nah kenyataannya kebanyakan kita melihat orang yang sholat itu terkadang takbiratul ihramnya diputar-putar tangannya. Ada yang maju ke depan dan ke belakang. Ya, kenapa demikian? Karena dia hanya melihat dari apa yang dikatakan orang-orang kebanyakan, tidak melandaskan daripada dalil yang dia dapatkan. Maka perlunya kita belajar, makanya perlunya kita kajian seperti ini. Ya. Ini kalau kita perhatikan komplek perumahan top ini mungkin berapa keluarga. Tapi yang mengikuti kajian di masjid ini hanya segelintir orang kalau saya bandingkan. Mungkin nggak sampai 10%-nya. Kemana yang lainnya? Ya, padahal di sini adalah tempat kita menuntut ilmu, tempat kita memperbaiki ibadah kita, tempat kita bagaimana tata cara ibadah yang benar dan baik sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah hadisnya Rasulullah SAW, yang mana hadis ini membuat kita bertanya-tanya. Apa hadisnya? Sayati zamanun, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman di mana orang-orang yang berkumpul di masjid untuk sholat berjamaah, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang beriman.
Ini hadis yang menyatakan katanya berapa banyak orang yang sholat di masjid tetapi mereka tidak beriman. Yang sholat saja dikatakan Rasulullah tidak ada yang beriman, apalagi yang tidak sholat. Kenapa dikatakan demikian? Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang lainnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Dan di hadis yang lain fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman pada hari akhir, beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya. Kenapa Rasulullah mengatakan ada orang yang berkumpul di masjid melakukan sholat tapi dia tidak beriman? Kenapa? Dia rajin sholatnya di masjid tetapi tetangganya sering disakitinya. Dia rajin sholat tetapi tetangganya tidak dihormatinya. Dia rajin sholat di masjid tetapi tetangga tidak saling kasih sayang dan tidak saling sapa. Bahkan bermusuhan, saling iri, saling dengki. Nah, kata Rasulullah, la yu'minu, tidak beriman orang seperti ini. Kemudian terusan hadis ini mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Tamunya dihormatinya, bukan malah dibentak, malah diusir. Siapapun orangnya, entah itu tetangga kita, entah itu keluarga kita, saudara kita, atau sahabat kita, ataupun para peminta-peminta, itu pun adalah tamu kita. Jangan mereka sepelekan atau jangan mereka usir. Bahkan istilahnya tukang sampah pun yang datang ke rumah kita itu adalah tamu kita. Siapapun yang datang ke rumah kita itu adalah tamu kita. Maka harus kita hormati. Kemudian terusan ayat hadis ini mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah maka berkatalah yang baik-baik. Kalau tidak berkata yang baik maka diam saja. Kemudian di hadis yang lain disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan yaumil akhir hendaklah menjalin silaturahim, menyambungkan silaturahim, bukan sebaliknya memutuskan silaturahim. Kemudian kata Rasulullah di hadis yang lain, barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, ya, tidak beriman kata Allah, kata Rasulullah, orang yang tidur dengan nyenyak tetapi tetangganya kelaparan. Maka kita harus peduli juga dengan tetangga kita, para kaum miskin, yang mana kita enak tidurnya tetapi mereka sedang menangis karena kelaparan. Inilah bentuk daripada hadisnya Rasulullah. Dia rajin sholat berjamaah di masjid tetapi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesimpulan daripada tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan sebuah hadis qudsi, yang mana hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan siapa saja yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir sini masuk dalam kriteria yang disebutkan di dalam hadis qudsi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ataqabbalu as-shalah", sesungguhnya saya, kata Allah, akan menerima salat mimman tawadhu'a biha liuzmati, orang yang tawadhu, orang yang rendah hati karena kebesaranku. Inilah salat yang diterima oleh Allah yang pertama. Dia melakukan salat dan dia tawadu kepada Allah dan kepada makhluknya, tidak menyombongkan dirinya, tidak merasa bangga dengan jabatannya, tidak merasa bangga dengan harta yang melimpah, tidak merasa bangga karena ketaatannya kepada Allah. Dia merasa bangga karena rajin ibadah kepada Allah dan menghina orang yang tidak melaksanakan ibadah. Ketika dia berada di jalan, dia menuju suatu majelis atau menuju masjid, kemudian dia merasa dirinya telah dekat kepada Allah, merasa dirinya telah suci
kemudian dia menghina orang-orang yang berada di jalanan. Ini suatu perasaan yang menganggap bahwa dirinya adalah lebih baik dari orang yang lain. Dan ini adalah sifat iblis, yang mana iblis merasa lebih baik daripada Adam karena dia diciptakan dari api dan Adam dari tanah. Maka salat orang yang diterima oleh Allah yang pertama adalah orang yang mimman tawadhu'a li uzmati, orang yang tawaduk karena kebesaranku. Artinya dia terus merasa dirinya adalah kotor, dia merasa dirinya kurang sehingga dia ingin memperbaikinya terus, sehingga dia ingin menjadi lebih baik dari orang yang lain, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hadis ini menyatakan walam yastatil biha ala khalqi, dia tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, dia tidak merasa sombong karena apa yang Allah berikan kepadanya, baik dalam jabatan, harta, popularitas, dan ini hanya dirinya yang tahu. Bagaimana kalau orang itu berpakaian yang baik, berpakaian yang mungkin dia naik mobil dan sebagainya, itu belum tentu sifat sombong. Yang namanya sombong ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, saya ini punya pakaian yang baik, punya sepatu yang bagus, ketika saya pakai, apakah saya dinamakan sombong? Kata Rasulullah, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Jadi kalau kita punya pakaian yang baik dan bagus, bukan bentuk kesombongan. Kalaupun kita punya mobil yang mewah, tidak juga merupakan bentuk kesombongan. Tapi kesombongan itu berada di dalam hati kita. Apa itu kata Rasulullah? Orang yang sombong itu orang yang merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima kebenaran. Itulah yang sombong. Dia tidak mau dinasihatin, dia tidak mau dikoreksi, dia tidak mau dibenarkan. Ya, karena dia merasa benar. Ya, dan dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Kita diciptakan dalam kesempurnaan oleh Allah. Allah tidak pernah menciptakan makhluk itu ya kurang daripada yang lainnya. Walaupun mungkin secara fisik dia kurang, mungkin dia tangannya kurang sempurna, tetapi di bentuk yang lain Allah akan tambahkan. Ya, artinya Allah akan menciptakan makhluknya itu 100%. Kalau kita lihat fisiknya dalam kekurangan, berarti ada dalam bentuk yang lain yang Allah lebihkan. Jadi kita harus memperhatikan bahwa setiap makhluk itu ada kekurangan dan kelebihan, termasuk diri kita. Maka ketika kita melihat orang lain, kita lihat kekurangan kita. Ya, agar supaya kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, salat yang diterima adalah orang yang tidak merasa sombong, orang yang tidak menyombongkan dirinya ya terhadap makhluk. Dan sebagaimana kita ketahui, orang yang sombong itu bisa kita simpulkan ada 4. Ya. Yang pertama adalah sombong apabila Allah angkat derajatnya, punya jabatan. Ketika dia masih mungkin karyawan biasa, ya, perkataannya mungkin biasa-biasa saja, langkah jalannya mungkin biasa. Tapi ketika sudah menjadi seorang pejabat yang diangkat, mulai bicaranya sudah berbeda, ngomongnya sudah lain, jalannya juga sudah lain. Bahkan kalau orang ngelihat dia, ya, dia marah karena merasa dihinakan. Nah, ini orang yang pertama, sombong karena jabatan. Yang kedua adalah sombong karena harta yang Allah berikan kepada dia. Ya. Ketika dia berbicara dengan bawahannya, dia merasa lebih pintar. Dia merasa lebih tahu dari yang lainnya. Bahkan ketika bawahannya memprotes, ya, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa lebih dari yang lainnya. Ya. Yang ketiga, orang yang sombong karena ya, popularitasnya, karena nama baik, karena nama besarnya. Dan ini banyak, ya. Dan yang tidak kita sangka-sangka, ada orang yang sombong karena ibadahnya.
dia beribadah merasa lebih baik, dia beribadah merasa lebih banyak, akhirnya dia merasa sombong dari yang lainnya. Nah, inilah yang tidak diterima salatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ya, orang yang walam yabitu musiran ala maksiati, orang yang tidak mengulang-ulangi kemaksiatannya kepadaku. Kita sebagai manusia anak Adam, keturunannya merupakan sudah dari nenek moyang kita melakukan kesalahan. Adam melakukan kesalahan karena melanggar larangan Allah mendekati pohon kholdi. Sehingga Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'. Bapaknya saja pernah melakukan kesalahan, apalagi anak-anaknya. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Ya, wa khairul khata'in tawabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat kembali kepada Allah. Artinya, setiap kita di sini, saya pastikan pasti melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baiknya di antara kita yang melakukan kesalahan, orang yang kembali bertobat kepada Allah dan tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Kalaupun dia melakukan kesalahan yang sama, dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh imam tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampun kepada Allah dan kepada surganya yang luas bumi dan langit. Dan ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah, yaitu apabila dia melakukan suatu kesalahan, kezaliman, ya, dia segera ingat kepada Allah dan bertaubat. Inilah ciri orang yang bertakwa. Tidak menutup kemungkinan kita pun yang ada di tempat ini pasti akan melakukan kesalahan lagi. Tetapi sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan segera bertobat kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kesalahan, segera bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak mau mengulangi kesalahan itu. Inilah salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis selanjutnya adalah hadis qudsi ini, wa qata'an naharu li zikri. Dia selalu berzikir di siang hari. Orang yang salatnya diterima oleh Allah tidak lepas lisannya selalu berzikir kepada Allah. Bukan hanya selepas salat saja dia berzikir. Ya. Kita ini kadang-kadang salatnya setelah salat zikir pendek pun diprotes imamnya. Mam, kok dikit sekali zikirnya? Ya, diprotes. Bahkan kurang salah, diprotes sama dia. Padahal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya zikir setelah sholat, tapi zikir sepanjang hari. Bagaimana zikir? Zikir itu artinya ingat kepada Allah. Ketika di atas kendaraan dia ingat kepada Allah secara lisannya. Dia tidak pernah kering lidahnya untuk berzikir kepada Allah. Ketika di dalam bergaul, di dalam komunitasnya, walaupun lidahnya berbicara tentang duniawi, tapi hatinya tidak lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir kepada Allah. Dia beristighfar kepada Allah. Nah, ciri orang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu ingat kepada Allah. Dia harus ingat zikir kepada Allah, bukan hanya selepas salat saja, tapi sepanjang hari dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, orang yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wa rahimal masakin wa ibnis sabil wal armila, orang yang sayang, orang yang penuh kasihan, ya, kepada orang-orang miskin, orang dalam perjalanan, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Artinya orang yang sayang kepada janda. Ya, ibu-ibu jangan protes. Bahwa salah satu ciri salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sayang kepada fakir miskin. Dia rajin sedekah, dia rajin menyantuni yatim piatu. Dia rajin, ya,
memberikan bantuan kepada orang-orang janda. Jadi kalau ada janda yang dibantu oleh suami ibu, jangan marah, karena ini adalah bentuknya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti salatnya cirinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan protes ibu-ibu kalau ada misalkan suami kita menyantunin, ya, tetapi suami juga jangan ada udang di balik batu. Ya, awal-awalnya memberi beras kemudian ingin timbalan, ya. Nah, ini yang enggak benar. Jadi ciri daripada salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang penuh kasih sayang kepada fakir miskin. Ya, dia rajin memberikan bantuan-bantuan kepada orang yang membutuhkan dan kepada orang yang dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan. Dan selanjutnya adalah warahimal musab. Orang yang sayang kepada ataupun orang yang kasihan kepada orang yang mendapatkan musibah. Dan saya perhatikan jamaah di komplek ini, bentuk kasih sayangnya sangat luar biasa, dan saya merasakan itu secara pribadi dan keluarga saya. Ya, inilah bentuk daripada salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak saya Nabil waktu kecelakaan, ya, para jamaah memberikan bantuan, dan saya mengucapkan dalam kesempatan ini terima kasih yang banyak kepada Pak Rahmat Permani RW kita yang mempunyai kepedulian yang tinggi. Ketika saya sakit juga seperti itu. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, ya, diampuni segala dosanya dan diangkat, ya, semua kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya. Amin. Inilah bentuk daripada salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah di hadis qudsinya ini? Zalika nuruhu kanuri syams. Cahaya mereka, orang-orang yang diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti cahaya matahari. Kanuri syamsi aqla'ahu biizzati. Ya, akla'ahu bizinnat biizzati, yaitu aku akan melindunginya dengan kekuasaanku, dengan kebesaranku. Allah akan lindungi dia dengan kebesaran Allah. Kemudian disebutkan wastahfizu malaikati, dan Allah akan perintahkan malaikatnya untuk melindunginya. Banyak peristiwa terjadi kecelakaan, ya, seperti yang terjadi kemarin di Balikpapan. Ada 5 orang mati di tempat, kemudian selanjutnya banyak yang, tetapi ada 1 orang yang rajin sedekah, yang mana sedekahnya itu akan diberikan kepada orang, motornya itu berada di depannya tetapi tidak mengenai dia. Yang lainnya itu habis, dia sendiri tidak. Kenapa? Karena dia rajin sedekah. Kemudian ada kebakaran, ya, suatu mall yang kiri kanannya itu habis kebakaran, tapi tokonya sendiri tidak kebakaran, bahkan ada di dalam freezer itu masih dingin. Itu dilindungi oleh Allah. Kenapa? Kata Allah, ini ciri orang sholatnya diterima, Allah akan kirim malaikat untuk menjaganya. Ya. Kenapa misalkan sering terjadi kecelakaan seperti Vanessa Angel kemarin, ya, suami istri meninggal tetapi anaknya selamat. Dan ini banyak kalau kita perhatikan. Kenapa? Karena dia masih dijaga oleh malaikat anaknya. Kalau ada orang dewasa yang lepas daripada kecelakaan seperti itu, berarti salah satu ciri ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan utus malaikat untuk menjaganya. Yang selanjutnya kata Allah, wa ja'allahu fi zulumatin nur. Allah akan beri dia cahaya dalam kegelapan. Allah akan tuntun dia dalam beribadah. Allah akan selalu bimbing dia di dalam menjalankan perintah-perintahnya. Inilah orang yang salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jahalatu ilman. Allah akan ajari dia kalau dia bodoh. Allah akan beritahu dia kalau dia tidak tahu. Misluhu ala khalqi kamslil firdausi fil jannah. Dan perumpamaan dia, ya, perumpamaan dia di atas makhluk yang lainnya seperti surga Firdaus di dalam surga. Surga itu mempunyai tingkatan-tingkatan.
dan tingkatan yang tertinggi adalah surga Firdaus. Begitupun kita makhluknya, kita mempunyai tingkatan-tingkatan di hadapan Allah. Dan orang-orang yang kita sebutkan dalam hadis tadi, maka tingkatannya seperti surga Firdaus. Boleh jadi kita di saf pertama, boleh jadi kita takbir bersama, tapi nilai ibadah sholat kita akan berbeda-beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang khusyuk dalam sholatnya dimulainya ketika dia akan melaksanakan sholat, yaitu ketika dia mengambil air wudhu. Hasan ibnu Ali pernah ketika dia akan berwudhu, dia bergetar. Ditanya oleh temannya, "Wahai Hasan, kenapa engkau bergetar?" Apa jawab Husain? "Tahukah kamu, saya ini akan menghadap siapa?" Dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengambil air wudhu pun dia merasa segan, artinya merasa gemetar karena akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika dia mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Dan gerakan-gerakan di dalam salatnya mengandung kebesaran yang Allah berikan kepadanya, sehingga salatnya khusyuk di dalam menjalankan salat itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj sering kita ikutin. Ceritanya perjalanan Rasulullah telah kita dengarkan. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj yang mana pada awalnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan 50 waktu, tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa dan disarankan Nabi Musa untuk minta keringanan. Coba kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sombong. Ketika dia bertemu Nabi Musa, Musa memberikan saran, "Hai Musa, saya ini rasul terakhir. Saya ini adalah Rasulullah di antara rasul yang lainnya." Ya, karena merasa sombongnya, akhirnya dia tidak mau mendengar saran daripada Nabi Musa. Tapi dia mau mendengarnya karena Rasulullah tidak sombong. Akhirnya dia kembali kepada Allah. Sampai 9 kali, bayangin, bolak-balik dia menghadap Allah untuk minta kekurangan atas sarannya Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka pemimpin yang baik itu adalah mau menerima masukan dari bawahannya. Ya, maaf, pengurus masjid yang baik itu adalah mau menerima saran daripada jamaahnya. Jangan sampai pengurus masjid ingin hanya dia yang didengar. Hanya kebijaksanaan dia yang harus dilaksanakan. Nah, ini adalah bentuk daripada kesombongan. Kalau ada pengurus masjid yang seperti itu, bahwa dia cuma sholat saja di masjid, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, bukan pengurus yang di sini. Banyak pengurus yang di sana yang saya perhatikan. Karena saya pernah keluhan-keluhan daripada jamaah ini kepada pengurus masjid. Ya, Ustadz, ini gimana sih pengurus masjid itu begini-begini? Saya bilang, ya berilah mereka masukan. Tapi dia tidak mau, Ustadz, katanya. Kami akan menunggu kapan waktunya ini pemilihan lagi supaya dia bisa diganti. Ya, sampai akhirnya para jamaah pun akhirnya demo, ya, secara diam-diam untuk mengganti pengurus masjidnya gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi salat yang baik dan benar itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti aku salat. Maka salatnya seorang mukmin itu adalah nampak tilasnya Rasulullah Isra Mi'raj. Maka dikatakan as-salatu mi'rajul mukmin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Kalau kamu salatnya belum seperti Rasulullah Mi'raj, maka salat kamu belum dikatakan salat yang sebenarnya. Bagaimana salat yang sebenarnya? Mutu antamutu qablal maut. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Bagaimana cara mematikan diri? Hadis kursi yang lainnya Allah mengatakan, ya, ana inna zanni abdi bi. Saya menurut prasangka hambaku. Faiza ahbabtu faqataltu. Apabila aku cinta kepada hambaku, aku bunuh dia. Fa'ana dituhu, dan aku sebagai gantinya. Nah, inilah yang dinamakan mematikan diri. Faiza ahbabtu, kata Allah, apabila aku cinta kepada hambaku ini, aku akan bunuh dia. Maksudnya apa? Bunuh keinginannya.
bunuh pengakuannya. Wa ana dituhu, dan aku sebagai gantinya. Fabi yamsi, dengan akulah dia, fabi yubsiru, dengan akulah dia melihat. Fabi yasmau, dengan akulah dia mendengar. Fabi yamsi, dan dengan akulah dia berjalan. Artinya ketika dia salat Allahu Akbar, aku melakukan takbir ini karena Allah, dengan Allah, karena izin Allah. Jadi semuanya dia merasa bahwa takbir ini, gerakan salat ini adalah Allah yang menggerakkannya. Nah, perasaan seperti inilah yang harus kita munculkan ketika kita sholat, bukan keinginan kita. Bahkan ketika langkah kaki kita dari rumah kita ke masjid itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saudara kita belum menjalankan perintah sholat itu? Mungkin karena belum mendapatkan pertolongan Allah, belum mendapatkan izin Allah untuk saat ini. Tetapi boleh jadi suatu ketika dia lebih rajin daripada kita. Jadi kita harus banyak-banyak introspeksi diri dan harus banyak memohon kepada Allah agar supaya pertolongan ini terus dilimpahkan oleh Allah untuk selalu berbakti dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cerita salat diterima oleh Allah sangat panjang sekali. Minimal hanya hadis qudsi ini dapat kita pegang agar supaya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri solat yang pertama diterima oleh Allah orang yang tawadu, Yang kedua adalah orang yang tidak menyombongkan dirinya terhadap makhluknya. Yang ketiga, orang yang kasih sayang kepada fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, para janda yang ditinggalkan mati oleh suaminya. Kemudian yang keempat adalah orang yang peduli dengan orang yang mendapatkan musibah. Dan yang selanjutnya adalah orang yang selalu ingat kepada Allah di siang hari. Mudah-mudahan 5 ciri ini ada di dalam diri kita sehingga kita menjadi orang yang diterima salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya silakan. Itu Pak. Assalamualaikum. Ustaz, ada sesuatu yang saya tanyakan masalah sholat. Ini kisahnya pasti terjadi di masjid ini, banyak yang macam-macam istilahnya. Cuma tidak usah disebut namanya biar bisa terlihat. Bolehkah kita main HP saat khotib menyampaikan khotbahnya? Satu, kedua sambil minum juga. Seperti dibikinnya kayak rapat aja. Tiap kali Jumat dilihat, tidak usah disebut nama orang ini. Kedua, saat sholat sunat itu matanya ke gulu-gilir ke depan. Kira-kira saat sholatnya. Cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik sekali pertanyaannya. Ini pertanyaan bukan hanya untuk kita di sini, tapi kebanyakan di mana-mana terjadi seperti itu. Maka kalau kita sholat di masjid Nahdlatul Ulama Nahdiyin, ada Bilal yang menyampaikan, yang memberi peringatan, apabila khatib naik mimbar, janganlah di antara kalian berkata-kata atau memberikan teguran kepada orang lain. Nah, makna ini sangat luas sekali. Berkata-kata di sini dengan lisan yang diucapkannya, kemudian dia memberikan teguran untuk memberikan peringatan kepada lain, itu pun termasuk dengan apa yang ditanyakan tadi, membaca atau membuka media HP. Juga termasuk orang yang terlarang di dalam sholat itu. Maka dikatakan fala jum'atalahu, maka sholatnya tidak akan diterima. Jadi ketika orang mendengarkan khotib, kenapa sholat zuhur 4 rakaat, sholat Jumat hanya 2 rakaat? 2 rakaat itu diganti dengan khutbah 2 itu. Maka tidak sah sholat Jumatnya kalau hanya 1 kali khutbah. Walaupun hanya duduk sebentar, itu adalah pengganti. Jadi ketika orang itu ketika mendengarkan khutbah, seolah-olah dia lagi sedang sholat. Tidak boleh aktivitas yang lain. Bahkan sholat kalau dia misalkan tertidur bersender di dinding, batal itu sholatnya.
Ya. Jadi kalau orang tertidur ngantuk bersandar di dinding, sudah. Kalau ketika dia imamnya naik mimbar menjadi imam, dia harus berwudu ulang. Ya. Karena apa? Di dalam syariat kalau orang tertidur sama menyender apalagi sampai keluar ininya gitu kan, ngorok apalagi, batal itu wudunya. Dia harus berwuduk lagi. Nah, jadi kita ini kadang-kadang protes kepada masjid. Kok mana sih masjid ini katanya tidak ada khutbahnya, padahal ya dia tidur, imamnya sedang naik mimbar, dia langsung tidur. Tahu-taunya imamnya sudah sholat, ya. Artinya dia tidak mendengar khutbah Jumat. Jadi pertanyaan tadi yang pertama, kalau orang itu melihat HP berarti sama saja dia lagi sholat membuka HP. Bagaimana hukumnya? Tidak sah, batal sholatnya. Ya, kalaupun ada nilainya mungkin dikurangi oleh Allah. Ya, apalagi aktivitas yang lain sampai minum sampai dia makan gitu kan. Nah itu. Jadi perbaiki sholat kita. Yang kedua adalah sholat orang yang matanya ke kiri dan ke kanan. Saya semalam sholat maghribnya di masjid OPI. Ya, saya sholat di situ. Setelah sholat saya sedikit melihat ke belakang, ada jam ini masbu. Ketika saya melihat kebenaran apa yang bertanyakan itu, dia keliling kanan lagi. Nah kata saya, ini gimana? Ini orang sholat kiri kanan gitu ngelihat ya. Nah orang yang seperti itu juga termasuk orang yang batal. Ya, arti batal sini sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Ada hadisnya itu. Apabila seseorang itu memalingkan wajahnya dari tempat sujudnya, maka saya tidak pandang sholat itu. Jadi kalau ada orang sholat kemudian dia melihat kiri kanan, berarti Allah tidak memandang sholatnya. Ya, artinya sholatnya tidak diterima. Inilah bentuk daripada pelajaran ilmu kita. Jadi itu saja jawaban daripada pertanyaan itu. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bertemu dengan salah satu bulan suci, yaitu bulan Rajab. Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah arti Rajab? Yang kedua, kalau tidak salah Rajab juga disebut sebagai bulan majunya bulan Allah. Kemudian Sa'ban adalah bulan Nabi. Kemudian Ramadan adalah bulan umatku. Apakah arti masing-masing itu? Kemudian selain itu berarti kan Rajab bulanku, Sa'ban bulan Nabi, Ramadan bulan umatku. Yang lain yang 9 bulan bulannya siapa saja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan Bapak Abdul Latif tadi tentang masalah bulan Rajab adalah bulan umatku. Hadis ini adalah hadis dhaif, nyaris hadis palsu. Tidak ada landasannya. Jadi kalau kita berpegang yang mengatakan bahwa Rajab adalah syahrul ummati wa Sya'ban adalah syahrul ini adalah hadisnya dhaif. Bahkan kita cari di hadis dhaif pun tidak ada. Ini adalah pernyataan-pernyataan yang tidak benar. Kenapa dikatakan demikian? Ya pertanyaan seperti Abdul Latif tadi. Kalau itu 3 bulan itu milik itu, yang lainnya milik siapa? Ya, ini adalah suatu pertanyaan. Maka hadis ini sebenarnya tidak bisa kita jadi landasan. Ya, yang ada landasannya adalah bahwa Allah mengatakan tidak di dalam 12 bulan itu ada namanya bulan haram. Dan bulan haram itu kata Rasulullah ada 3 bulan yang berturut-turut dan 1 di antara bulan yang lainnya. Misalkan begini, apa 4 bulan itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Inilah bulan Muharram. Kenapa dikatakan bulan haram? Karena di bulan ini kita dilarang mengadakan peperangan. Jadi kalau ada peperangan di bulan ini gencatan senjata, tidak boleh terjadi peperangan. Dan kenapa dikatakan bulan haram? Orang yang melakukan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah
dan orang yang melakukan kesalahan akan dilipatkan juga balasannya. Kemudian ada hadis-hadis yang lain yang mengenai bulan Rajab, termasuk puasa Rajab. Itu tidak ada dalilnya puasa Rajab. Yang ada itu adalah puasa di bulan Rajab. Artinya tidak ada niatnya nawaitu shaumut Rajab, enggak ada. Ya, yang ada itu adalah apa? Puasa sunnah yang kita lakukan seperti puasa Senin Kamis, puasa di pertengahan bulan, kemudian puasa mungkin puasa Daud di bulan Rajab akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Bukan ada puasa khusus Rajab, misalkan puasa di awal Rajab hadiahnya pahalanya sekian. Coba bapak-bapak cari hadisnya, ya. Itu nggak ada, ya. Makanya banyak hadis-hadis yang beredar. Jadi perbanyaklah puasa-puasa sunnah. Mungkin selama ini kita puasa Senin Kamis tidak melakukannya, dan di puasa Rajab ini kita lakukan. Karena puasa ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah itu. Kemudian tentang makna Rajab sendiri. Kemarin pernah ditanyakan oleh Abdul Latif, dan saya mohon maaf, ya, karena saya kemarin belum sempat mencari makna Rajab, jadi saya belum bisa menjawabnya, Pak Latif. Gitu. Ya, oke, satu lagi. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, baik untuk kita yang hadir di sini agar diberikan oleh Allah kekuatan untuk selalu taat kepadanya, diampuni segala dosa-dosa kita dan terima segala amal ibadah kita. Baik pun yang ada di rumah masing-masing akan diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kekuatan sehingga mereka dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Dan juga kepada saudara-saudara kita yang lagi sedang sakit saat ini, diangkat oleh Allah penyakitnya dan dikembalikan kepada keluarganya. Dan juga kepada keluarga kita yang ditinggalkan, yang telah mendahulu kita, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.